Percuma, kau tak akan menemuinya. Aku bersedia membantumu, tapi tidak sekarang. Sebaiknya kita tunggu sampai dia keluar dari tempat persembunyiannya. Woi kawan semua, ketemu lagi bersama gua di Jojo Entertainment. Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, digampangkan segala urusan yang baik dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Yaps, pada kesempatan video kali ini gua akan mengulas atau membahas tentang seorang aktor gaeks legendaris Indonesia ya, termasuk aktor yang telah diperhitungkan oleh kancah dunia perfilman laga klasik Indonesia kala itu ya. Dari tahun 1980-an hingga 1990-an, bahkan tahun 2000-an ke atas. Dan namun sebelum gua akan membahasnya tentang aktor yang gua maksud ya, di sini gua akan memberikan sedikit komentar nih atau kritikan mengenai dunia perfilman khususnya yang bergender laga aksi Indonesia yang hingga kini minim sekali untuk diproduksi. Nah, hal demikian bukan karena para sineas Indonesia ini tidak fokus ya untuk mengangkat tema laga klasik Indonesia ke versi saat ini, namun karena minimnya minat para penikmat film tanah air ini, khususnya generasi milenial saat ini ya, sudah tidak merespon lagi tentang dunia perfilman yang bergender laga klasik atau laga Nusantara Indonesia. Miris banget ya kawan-kawan. Dan para sinias Indonesia pun pernah meremake ulang film Gundala Putra Petir yang versi aslinya itu diperankan oleh Teddy Purba ya, yaitu yang dirilis pada tahun 1981. Kemudian film tersebut diremake ulang ke versi Abimanya Arya Satya ya, yaitu pada tahun 2019 dengan judul Gundala. Film ini diangkat dari serial Pahlawan Indonesia ya, atau superhero Indonesia dari komik ke layar lebar. Dan satu lagi untuk kategori film superhero Indonesia, yaitu Sri Asih yang diperankan atau dibintangi oleh Pevita Pierce, yaitu yang dirilis pada tahun 2022 kemarin nih kawan-kawan. Dan kemudian ada juga film Satria Dewa Gatot Kaca yang dirilis pada tahun 2022 kemarin juga nih kawan. Film ini dibintangi oleh Rizky Nazar dan beberapa aktor ternama Indonesia lainnya. Dan pada tahun 2021 kemarin itu sempat tersiar kabar bahwa film yang bertemakan laga Indonesia, yaitu yang berjudul Si Buta dari Gua Hantu, ini sempat tersiar kabar dan berita bahwa film tersebut akan diproduksi di tahun 2021 kemarin nih kawan. Yang aktor tersebut akan dibintangi oleh seorang aktor Indonesia ternama ya, dan pernah tembus ke kancah dunia perfilman Hollywood, yaitu Iko Uwais. Namun sayang, film tersebut hingga saat ini belum ada kabar dan beritanya ya, seolah-olah tenggelam di telan bumi. Miris banget ya kawan-kawan. Hal ini bukan tidak tanpa sebab, melainkan karena minimnya minat masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia sendiri yang tidak pernah mengupload atau mensupport tentang dunia perfilman yang mengangkat tema unsur laga silat dari Nusantara atau mengangkat tema para pendekar. Miris banget ya kawan-kawan. Lanjut, film yang bergender laga aksi Nusantara juga pernah diproduksi pada tahun 2014 lewat sebuah film yang berjudul Pendekar Tongkat Emas yang dibintangi oleh Eva Celia. Kemudian ada Christine Hakim merupakan aktris senior dan juga Nicholas Saputra nih kawan-kawan.
Dan film laga aksi yang pernah di remake ulang juga ada film Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 di tahun 2018 versi Vino G. Bastian ya. Film ini juga di remake ulang dari serial cerita komik nih kawan-kawan. Film Wiro Sableng sendiri dibintangi oleh Vino G. Bastian, kemudian ada Sherina Munaf dan aktor-aktor muda lainnya. Peran Wiro Sableng sendiri pertama kali dipopulerkan oleh Tony Hidayat, kemudian ada aktor Atin Martinyo, dilanjut dengan Ken Ken dan juga Ebi Cancer, dan yang terakhir adalah Vino G. Bastian sendiri merupakan anak dari pencipta komik Wiro Sableng tersebut, yaitu Bastian Tito. Dan video ulasan sebelumnya pernah gue bahas ya di video gue sebelumnya tentang aktor yang memerankan tokoh Wiro Sableng dari masa ke masa. Jika kalian belum menontonnya, silahkan tonton video gue yang sebelumnya pernah gue upload di channel ini. Oke ya, lanjut. Nah, jadi gimana nih pendapat kalian tentang film-film laga ya yang bergenre laga Indonesia yang hingga saat ini sudah tidak diproduksi lagi? Oke, itu saja kritikan dari gua untuk kategori film-film yang bergenre laga yang hingga saat ini sangat miris banget ya dan tidak pernah diproduksi kembali. Oke ya, lanjut di tema sebelumnya, gua akan mengulas dan membahas tentang seorang aktor laga Indonesia termasuk kategori legendaris ya dan juga aktor senior. Siapakah dia dan penasaran bagaimanakah ulasannya? Yuk kita simak video selengkapnya. Cak. Mungkin hanya perasaanku saja. Di mana anak istrimu, kakak? Istriku terbunuh. Anakku diculik orang. Waktu itu, aku sedang melakukan pendagangan. Istriku sekarang waktu aku datang. Padahal macam bukan. Dia diperkosa. Dia sempat bilang, pelakunya bermata satu. Ini sangat pamali. Beliau adalah Krisno Bosa atau yang bernama lengkap Benedictus Sukrisno ya, yang lahir pada tanggal 2 Juli 1952 di Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Beliau menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Cikini yaitu pada tanggal 23 Februari 2017 yang lalu nih kawan ya. Setelah menderita penyakit stroke yang cukup berkepanjangan. Untuk profesi atau pekerjaannya yakni merupakan sebagai seorang aktor atau seni peran nih kawan. Tahun aktif beliau diawali pada tahun 1984 hingga 2017. Dan beliau memiliki satu orang anak dari seorang istri yang bernama Nur Asia. Aksi beliau dalam film-filmnya ini kerap kali menjadi peran pembantu ya di beberapa film. Namun di antara film-film yang beliau perankan ada beberapa film juga yang mengangkat tokoh sentral atau menjadi tokoh penting dalam sebuah film yang pernah ia perankan. Di antaranya ada film Pendekar Bukit Tengkorak bersama Berry Prima dan juga Pertarungan Iblis Merah yang beradu akting bersama Sutrisno Wijaya dan juga Berry Prima. Anak-anak generasi 80 hingga 1990-an ini tentunya sangat mengenal betul dengan sosok yang satu ini nih kawan. Dan mungkin di antara kalian para penikmat dan pecinta film-film laga klasik Indonesia ini mungkin luput dari biodata beliau atau tidak mengenal betul tentang karakter asli dari seorang Krisno Bosa.
Krisno Bosa termasuk seorang kepala rumah tangga yang baik ya, dan sangat bersosialisasi di antara para tetangga-tetangga atau masyarakat di sekitarnya. Beliau juga cukup ramah dalam menanggapi berbagai macam problem atau masalah yang dihadapinya nih kawan-kawan. Namun sayang karena faktor usia juga, di usianya yang ke-64 tahun beliau harus meninggal dunia. Yaps, tidak banyak yang kita bantu ya, kecuali selalu memanjatkan doa agar beliau yang pernah mengisi dunia hiburan tanah air Indonesia ini dapat diampuni segala dosanya dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin, 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 amin. Krisno Bosa atau yang bernama lengkap Benedictus Sukrisno ini mengawali karirnya di dunia perfilman yaitu pada tahun 1984 lewat sebuah film yang berjudul Ranjau-Ranjau Cinta. Kemudian dilanjut pada tahun 1985 ada Sunan Gunung Jati. Dan kemudian di tahun 1987 ada Pendekar Bukit Tengkorak. Lanjut di tahun 1988 ada Siluman Kera dan juga Pertarungan Iblis Merah pada tahun yang sama. Kemudian dilanjut di tahun 1989 ada film Jurus Dewa Naga. Dan juga pada tahun ini ada Tutur Tinular dengan episode pertamanya yaitu Pedang Naga Puspa yang beradu akting bersama Beni Gautama Raharja. Kemudian pada tahun 1990 ada Jawara Sokota atau yang berepisode Jawara-Jawara. Dan di tahun ini juga ada Pendekar Jagat Kelana. Lanjut di tahun 1993 ada Badut-Badut Kota nih kawan-kawan. Kemudian pada tahun 2002 ada Bendera. Dan di tahun 2004 ada Petualangan 100 Jam. Kemudian pada tahun 2006 ada Rumah Pondok Indah. Dan di tahun 2008 ada Tapi Bukan Aku. Kemudian di tahun ini juga ada Kekasih The Lovers. Dan di tahun 2009 ada Pocong Setan Jompo. Kemudian pada tahun 2013 kategori film pendek ya yang berjudul 0 rupiah. Lanjut di tahun 2016 ada Musik Untuk Cinta. Dan pada tahun ini juga ada Mars atau Mimpi Ananda Raih Semesta. Beliau juga pernah menghiasi dunia layar kaca nih lewat sebuah film serial televisi yaitu pada tahun 1995 yang berjudul Kaca Benggala yang beradu akting bersama Meriam Bellina, Adven Bangun dan juga Adjie Pangestu. Yang mana peran beliau adalah sebagai Blirik atau Ki Buyut. Lanjut pada tahun 1995 ada Singgasana Brahma Kumbara yang beradu akting bersama aktor muda kala itu yaitu Anto Wijaya dan juga Adven Bangun. Kemudian di tahun ini juga ada Tutur Tinular ya, yaitu perannya sebagai Ki Bokor atau Sampit. Kemudian pada tahun 1998 hingga di 2005 ia kembali berakting di layar kaca dengan sebuah film laga series ya yang berjudul Misteri Gunung Merapi yang diproduksi oleh Genta Buana Paramita yang tayang di Indosiar nih kawan-kawan. Kemudian di tahun 2002 ada Permaisuri Hatiku yang diproduksi oleh Multivision Plus yang tayang di RCTI. Lanjut di tahun 2004 ya ada Si Kembar yang diproduksi oleh MD Entertainment ya yang ditayangkan di RCTI. Kemudian di tahun ini juga ada Hikmah ya di season pertama yang diproduksi oleh MD Entertainment yang ditayangkan oleh RCTI. Dan terakhir pada tahun 2005 ada Karena Cinta yang diproduksi oleh MD Entertainment yang ditayangkan oleh Indosiar.
Yap, sampai di sini dulu video gua kali ini nih kawan-kawan. Semoga video tersebut dapat memberikan sebuah informasi menarik atau informasi yang mungkin di antara kalian para penikmat film-film laga klasik Indonesia belum mengetahui dengan sosok aktor yang satu ini. Sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang. Bye bye.